Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dia tidak tahu tingkat kekuatan apa yang akan dicapai oleh serangan Ratu Lik berikutnya, jadi mempersiapkan teknik untuk melawannya bukanlah kesalahan. Sihir yang datang jauh lebih kuat daripada serangan sihir ungu yang datang sebelumnya. Itu juga datang dengan kekuatan tumbukan yang menakutkan. Sementara berturut-turut melawan beberapa serangan sihir, berkat kekuatan pertahanan perisai siput ilahinya, dia masih terus mundur bersama dengan yang lain. Tepat pada saat itu, cahaya ungu ditembakkan dari segi 6 di langit, mendarat tepat di Hao Shen. Saat itu, dia merasakan darah di seluruh tubuhnya melonjak keluar, saat kekuatan yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak. Kekuatan ini tidak terkait dengan energi spiritual internalnya, mengubah seluruh kulitnya menjadi warna emas keunguan. Langkahnya yang mundur tiba-tiba berhenti, saat dia dengan paksa mempertahankan perisai dinding di depannya. Kekuatan mistis ini terasa seperti energi spiritual eksternal yang mencapai kondisi puncak tertingginya. Cahaya keemasan keunguan yang aneh juga terpancar dari perisai siput ilahi, seolah-olah memberikan lapisan pertahanan baru ke perisai peringkat alat ilahi ini. Ratu Lik menembakkan cahaya ungu tapi tidak ada efek apapun, tetapi tepat pada saat itu, dalam cahaya ungu yang ditembakkan oleh Ratu Lik itu, sosok besar muncul satu demi satu. Naga tulang, terbentuk dari tulang, dan dengan api ungu tua berdenyut di mata mereka, naga tulang terus keluar dari celah-celah, mengarah langsung ke Hao Shen dan Hao Yue. Sosok naga tulang mencapai kurang lebih 100 naga tulang. Dan semua mencapai puncak sebagai makhluk zombie. Naga tulang biasa bisa bersaing dengan naga raksasa. Ada celah tertentu, tetapi setiap naga tulang adalah mayat hidup di puncak langkah ke-8. Mereka diberkati dengan kekuatan jiwa dan kemampuan fisik yang besar. Mungkin segudang naga tulang yang muncul tiba-tiba hanya bisa dilawan oleh Legiun Naga Iblis Kaisar Dewa Iblis. Long Hao Shen dan yang lainnya sangat panik. Namun pemandangan yang lebih menakutkan mengikuti. Domain hitam keunguan dari Ratu Lik mencakup area di sekitar naga tulang ini, mengubah tulang mereka menjadi hitam keunguan juga. Sebelumnya di puncak langkah ke-8, mereka akhirnya semua berhasil menembus langkah ke-9. Untuk sesaat, seluruh langit terhalang dari pandangan, dan semua ditujukan pada kelompok Long Hao Shen. Bahkan setelah menyelesaikan panggilan yang menakutkan ini, Ratu Lik masih terus melafalkan sihir. Dia terbang sekali lagi tinggi di langit, mengarahkan tongkatnya ke struktur formasi bintang ungu Hao Yue. Sepertinya naga tulangnya yang menakutkan dan kuat hanya ditujukan untuk menghentikan kru Long Hao Shen dari mengganggu sihirnya. Saat ini, Long Hao Shen mengoperasikan pikirannya dengan kecepatan kilat, mengambil keputusan dalam sekejap, dia mengambil inisiatif untuk mengakhiri peningkatan spiritual Siam, dan kembali dengan kecepatan kilat, segera melakukan kontak 5 kali dengan telapak tangannya. Telapak tangannya, membawa setiap kali kilatan emas, mengangkut Cai Er, Wang Yuan, Lin Xin, Zhang Fangfang, dan Han Yu serta komandan mata iblisnya kembali ke menara keabadian. Saat itu, naga tulang sudah melemparkan diri ke arah mereka. Tapi anehnya, Long Hao Shen berhenti untuk fokus pada pertahanan Hao Yue, dan tiba-tiba melebarkan keempat sayapnya, meledak dengan cahaya yang gemilang. Kilatan petir. Dia terbang ke naga tulang, dan menempel di dekat 6 pilar cahaya ungu di sisi Hao Yue. Dengan tingkat kecepatan sekilat petir, hanya butuh sekejap baginya untuk mencapai langit, berhadapan dengan naga tulang di ketinggian. Setelah kehilangan dorongan dari pil spiritual Siam, Long Hao Shen saat ini menderita kehilangan kekuatan yang besar, meninggalkan langkah ke-9. Namun ketangkasan penerbangannya mencapai level tertinggi. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa dia melakukan akrobat ekstrim di udara, tanpa biaya energi spiritual untuk memanfaatkan teknik kilat petir sepenuhnya, dan membidik celah kecil antara naga tulang untuk menerobos dengan paksa. Bagaimanapun,
baru saja dipanggil, naga tulang ini masih agak lamban. Menghadapi pendekatannya, orang-orang terdekat dengannya segera melancarkan serangan, tetapi sebagian besar dihindari. Hanya serangan kaki dari satu naga tulang yang berhasil mendarat di perisai siput ilahi. Meskipun naga tulang berhasil mencapai ambang langkah ke-9 berkat domain Ratu Lik, kombinasi Long Hao Shen dan perisai siput ilahi di peringkat alat ilahi sama sekali tidak mudah untuk ditembus. Selain itu, energi spiritual eksternal Long Hao Shen luar biasa berhasil segera mendorong naga tulang itu saat sosoknya melintas sekali lagi, bahkan lebih tinggi di langit. Kilatan cahaya keemasan lainnya terjadi, dengan gagah menuju ke arah Ratu Lik. Tarik. Saat Long Hao Shen menggunakan kilat petir, Yating juga menempelkan dirinya ke tubuhnya dari belakang. Setelah serangkaian lompatan berturut-turut, mereka berhasil tiba dalam jarak 100 meter dari Ratu Lik. Arya Dewi Cahaya yang berkilau membawa niat pedangnya, sementara perisai siput ilahi juga melepaskan cahaya keemasan multiwarna terkuatnya. Sekarang mata Long Hao Shen berkilauan, mantap dan tenang yang tak tertandingi. Menghadapi naga tulang itu sangat menakutkan, tetapi yang paling mengerikan adalah Ratu Lik, namun sangat penting untuk mengganggu mantra Ratu Lik. Keadaan evolusi Hao Iwe mencegah mereka berkomunikasi, tetapi Long Hao Shen bisa merasakan perubahan mental padanya. Pada saat naga tulang ini muncul, Hao Iwe tidak menunjukkan fluktuasi mental sedikit pun, tetapi ketika Ratu Lik itu mulai lagi melantunkan mantra di depan tubuh heksagonal, fluktuasi mental Hao Iwe menjadi sangat ganas. Karena ancaman yang berat, Long Hao Shen segera membuat penilaian yang akurat untuk mengangkut teman-temannya kembali, demi keselamatan mereka. Sekali lagi ditarik di depan Long Hao Shen, Ratu Lik mengeluarkan jeritan marah lainnya. Dia benar-benar tidak berharap Long Hao Shen membuat penilaian seperti itu, atau untuk menunjukkan kemampuan untuk melepaskan diri dari pengepungan naga tulang. Pada saat itu juga, setidaknya 4 naga tulang mengikuti punggung Long Hao Shen dan meluncurkan serangan mereka. Tapi mantra Ratu Lik masih dihentikan. Bang! Cahaya hitam keunguan yang kuat mengelilingi tubuh Long Hao Shen dalam ledakan, menyebarkan niat pedangnya secara paksa. Ledakan mengerikan itu menyebabkan Long Hao Shen mengeluarkan seteguk darah, tetapi dia menyelesaikan perisai dinding pada saat yang sama untuk melakukan pertahanan. Perisai siput ilahi yang berkilauan dalam pancaran warna-warni begitu kokoh. Saat itu, ia tidak hanya menahan pemboman sihir dari Ratu Lik, tetapi juga 4 serangan berturut-turut dari naga tulang. Mengandalkan lapisan emas ungu di tubuhnya serta kekuatan pertahanan yang kuat dari perisainya, Long Hao Shen berhasil sebanyak itu. Tapi dia sekarang dalam kesulitan putus asa. Dikelilingi oleh 4 naga tulang saat menghadapi sihir mayat hidup yang tak tertandingi dari Ratu Lik, dia tidak punya jalan keluar. Saat ini, raungan yang memekakkan telinga terdengar di bawah. Adegan yang menakjubkan mengikuti, lebih dari 100 naga tulang semuanya tercengang mendengarnya. Dan hal yang sama berlaku bahkan untuk Ratu Lik. Kemudian, formasi heksagonal ungu besar di langit meledak, menyebarkan kecemerlangan ungu besar ke sekeliling, mencakup seluruh medan perang. Api di mata setiap naga tulang bergetar hebat, memberikan perasaan bahwa mereka bisa punah kapan saja. Meringkuk dengan seluruh tubuh mereka seolah-olah hidup mereka bergantung padanya, mereka mencoba menjaga api jiwa mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Jangankan menyerang, mereka sudah menghadapi perjuangan ekstrim hanya untuk menjaga diri mereka tetap hidup. Dalam sekejap emas keunguan, Hao Shen menghilang dari area ini, malah muncul kembali di punggung Hao Iwe. Yang terakhir baru saja mencapai evolusinya. Raungannya secara bersamaan datang dari 6 kepala, termasuk kepala kuning yang baru lahir dengan tanduk berbentuk tomat. Kekuatan dari 6 kepala besar terpancar ke sekeliling. Setelah berevolusi, Hao Iwe sekarang sebanding dengan manusia dari langkah ke-8 dalam kekuatan, tetapi aura yang menyebar dari tubuhnya hanya dirasakan menakutkan dari sudut pandang naga tulang dan bahkan Ratu Lik. 6 tatapan dingin berkumpul ke Ratu Lik.
Saat dia sekali lagi menjerit, mantelnya berubah menjadi kabut, memperlihatkan tubuh di belakangnya. Dia memiliki tubuh manusia yang sempurna, dengan panik melambaikan tongkat tulangnya, dia mengarahkan cahaya hitam yang kuat ke Hao Yue. Groa! Sekali lagi meraung tinggi, sejumlah besar niat ungu bergelombang sekali lagi. Serangan Ratu Lik segera dibatalkan di depan aura ungu Hao Yue, dan sayap besar Hao Yue membawa Long Hao Shen di sampingnya, menyebarkan menghancurkan naga tulang mencoba yang terbaik untuk melestarikan api jiwanya di sepanjang jalan. Detik berikutnya, dia menghilang di samping Long Hao Shen di langit malam yang gelap. Tidak, Ratu Lik berteriak. Murkanya menyebabkan semua ksatria tulang menggigil. Tapi dia masih akhirnya dikalahkan, dan hanya bisa menatap kosong pada proses evolusi Hao Yue, saat dia mendapatkan kepala ke-6. Kekalahannya tidak terkait dengan kekuatannya. Menghadapi aura yang dilepaskan oleh Hao Yue, dia bahkan tidak bisa menampilkan setengah kekuatannya. Pada akhirnya, Legiun Naga Tulang panggilannya menggunakan kekuatan mereka untuk menahan rasa takut, dan hampir tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan serangan. Kalau tidak, bagaimana kelompok Long Hao Shen bisa bersaing melawan penguasa mayat hidup yang begitu tangguh? Bahkan di dunia Hao Yue ini, Ratu Lik berada di peringkat teratas dalam hal kultivasi. Setelah menderita murka yang luar biasa datanglah sedingin es. Rasa dingin yang tak terkatakan menyebar melalui Ratu Lik. Dia tidak bisa menggambarkan pikirannya sekarang, tetapi merasa bahwa dia samar-samar merasakan Austin Griffin yang sangat menakutkan pada waktu itu sepertinya telah kembali. Tepat sebelum Hao Yue dan Long Hao Shen pergi, saat 6 pasang matanya menatapnya, mereka meninggalkan perasaan yang dalam-dalam ingatannya, dan membangkitkan ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya, sampai-sampai secara langsung menyebabkan seluruh jubahnya terbakar. Tetapi terlepas dari keadaannya, dia telah gagal. Hanya ada satu kesempatan, dan tidak ada yang lain. Ratu Lik tidak jelas tentang bagaimana Hao Yue berkepala 6 sudah mampu menekannya sedemikian rupa. Pada tingkat itu, lain kali mereka menemukannya, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menunggu evolusi berikutnya. Hanya saja, setelah berevolusi, adakah yang benar-benar bisa menekannya? Perasaan ketidakberdayaannya yang tak tertandingi berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan yang mendalam, saat Ratu Lik sekali lagi mengeluarkan pekikan yang dalam. Di Menara Keabadian, pada saat Hao Shen dan Hao Yue kembali, Hao Shen merasakan punggungnya meneteskan keringat. Situasi sebelumnya terlalu berlebihan. Tanpa bantuan Hao Yue, dia pasti sudah mati. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menyerah pada Hao Yue dan membawa dirinya kembali ke Menara Keabadian sendirian. Makhluk zombie itu hanyalah makhluk di level yang sama sekali lain. Masih ada perbedaan antara Dewa Iblis Samigina dan sihir Ratu Lik, tapi dia bahkan lebih lugas dan menakutkan. Secara khusus, pemanggilan terakhirnya lebih dari 100 naga tulang terlalu mengejutkan. Jika bukan karena tindakan pencegahan Hao Yue terhadap naga tulang itu, dia hanya bisa berakhir dalam kehancuran. Tapi dari sudut pandang lain, mayat hidup yang menakutkan seperti itu memiliki ketakutan terang-terangan terhadap Hao Yue, dan aura Hao Yue bahkan menekan kekuatan mereka. Dari situ, bisa dibayangkan betapa pahitnya kenangan yang ditinggalkan nenek moyangnya di dalamnya. Hao Yue, level apa yang akan kamu capai di masa depan? Melihat 6 kepala besar Hao Yue dan baju besi seperti kristal ungu, Long Hao Shen dengan lembut membelai dia. 6 kepala besar Hao Yue segera berkumpul, terutama kepala elemen bumi yang baru lahir kepala kuning, yang bergesekan dengannya dengan ngotot. Di depan Long Hao Shen, tekanan sebelumnya yang dimiliki Hao Yue sama sekali tidak ada, dan dia malah muncul seperti anak kecil. Evolusi ini juga memberi Long Hao Shen dorongan yang cukup besar. Energi spiritual internalnya mencapai total 3000 unit, dan yang lebih penting, energi spiritual eksternalnya mengalami perubahan. Setelah akhirnya tenang, Long Hao Shen bisa memperhatikan perubahan ini. Dia menemukan bahwa jenis kekuatan baru yang kuat tampaknya hadir dalam darahnya,
kekuatan ini tampak sangat dekat dengan aura Hao Yue. Seharusnya itu adalah asal mula warna emas keunguan yang pernah muncul padanya sebelumnya. Kekuatan ini menyatu dengan tubuhnya, dan secara bertahap menjadi bagian dari dirinya. Berdasarkan perkiraan Hao Shen, sebelum 10 hari berlalu, itu akan sepenuhnya menyelesaikan proses penggabungan. Long Hao Shen tidak memiliki gagasan yang tepat tentang tingkat energi spiritual eksternalnya akan mencapai pada waktu itu, tetapi itu harus diukur dalam puluhan ribu. Selain itu, energi spiritual eksternal yang diperolehnya karena Hao Yue ini tampaknya memiliki sifat yang sama dengan energi spiritual internal. Setelah menghabiskan waktu penuh kasih sayang ini, Hao Yue merangkak ke tanah menara keabadian, memasuki tidur nyenyak. Tampaknya sudah sangat lelah, dia telah menghabiskan banyak energi dalam evolusi ini. Rekan-rekan Long Hao Shen tidak tahu pengalaman mendebarkan apa yang mereka berdua alami pada akhirnya, lagi pula, mereka hanya datang beberapa menit lebih awal daripada ketika Long Hao Shen dan Hao Yue kembali. Tidak mungkin mereka bisa tahu bahwa jika Long Hao Shen tidak berusaha untuk mendapatkan beberapa detik terakhir ini dan menghentikan Ratu Lik, serangan terakhirnya bisa mengancam Hao Yue, dan menahan mereka di sana selamanya. Hao Yue tertidur lelap, mereka bergabung dengan sisi Hao Shen, dan Han Yu menyatakan dengan khawatir, "Kapten, evolusi Hao Yue tampaknya menjadi semakin menantang. Makhluk zombie yang kita lihat sebelumnya cukup kuat untuk menandingi 10 dewa iblis teratas, dan bahkan melampaui beberapa. Aku khawatir kita akan menghadapi musuh yang lebih kuat selanjutnya." Lin Xin mengungkapkan, evolusi Hao Yue juga memakan waktu lebih lama dan lebih lama. Mungkin yang berikutnya akan terjadi dalam beberapa tahun. Pada saat itu, apakah menurut kamu kita masih tidak akan memiliki kemampuan untuk menghadapi musuh dari jenisnya? Bos sudah menjadi ksatria dari langkah ke-8. Setelah beberapa tahun, mungkin sudah mencapai langkah ke-9. Wang Yuan terkikik, "Saya tidak berpikir kamu begitu optimis, Kapten. Sekarang setelah evolusi Hao Yue selesai, haruskah kita pergi mencari Ying Er?" Long Hao Shen mengangguk, "Sudah waktunya bagi kita untuk mengumpulkan kembali pasukan. Namun, selama beberapa hari terakhir, saya telah dengan hati-hati merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya, dan saya telah memutuskan bahwa kami akan mencoba yang terbaik untuk tidak campur tangan ketika tiba di benteng 1000 monster dari kuil jiwa dan benteng pegunungan selatan dari kuil penyembuh. Secara khusus, saya pasti tidak dapat berpartisipasi lebih jauh dalam pertahanan melawan iblis." Mendengar pernyataan itu, yang lain semua bingung. Faktanya, sebagai pemburu iblis, misi paling dasar mereka adalah pertahanan melawan iblis. Long Hao Shen menyatakan, "Setelah penghentian pelatihan terpencil saya telah berada di benteng pengusir naga, benteng tombal, dan benteng tenggara. Tetapi setiap kali, intervensi saya terlalu berpengaruh dan terlalu menjadi perhatian para dewa iblis. Di benteng pegunungan naga, saya berhasil melukai dewa kematian iblis Samigina dengan parah berkat menara keabadian. Kemudian di benteng pengusir iblis, saya membantu kakek buyut Seng Yue dalam membunuh dewa iblis Singa Alocer, Andromalius, dan membunuh dewa iblis Sire bersama Chai Er. Kemudian, dengan mengandalkan teknik cahaya luar biasa, saya untuk sementara menahan sihir terlarang supra dari dewa iblis neraka Marbas, dan sekarang akhirnya, sekali lagi aku membunuh dewa iblis Krosel. 3 dewa iblis mati berturut-turut karena aku, iblis itu bukan seorang yang bodoh, dan armor yayasan emas saya benar-benar terlalu mencolok. Mereka pasti telah memperhatikan saya, dan bahkan mungkin memiliki beberapa tebakan. Dan setiap kali saya muncul di medan perang, saya mendapatkan lebih banyak rekan di sisi saya. Aku bisa menutupi penampilanku sendiri, tapi penampilan kalian akan terekam di mata mereka. Selama mereka memiliki orang-orang yang cakap menganalisis keberadaan saya, mereka dapat dengan mudah menebak penampilan saya. Jika Kaisar Dewa Iblis memastikan tebakan ini, dia sangat mungkin akan memimpin naga iblis, iblis bulan,
dan iblis bintang dalam invasi skala besar. Ini adalah skenario yang paling saya takuti. Iblis cepat atau lambat akan mengetahui identitas saya, tetapi saya berharap ini berada di wilayah iblis. Dengan cara ini tidak akan melibatkan 6 benteng besar. Untuk alasan ini, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk berhenti campur tangan di benteng-benteng berikut, dan tetap rendah hati. Setelah kita bersama Ying dan Sima, kita akan menampilkan kekuatan penuh kita setelah menyusup ke dalam wilayah iblis. Setelah mendengarkan analisis Long Hao Shen, Zhang Fangfang dan Han Yu segera menyatakan persetujuan mereka, dan yang lainnya juga mengerti. Seperti yang dia katakan, waktu untuk tampilan publik mereka belum tiba. Tidak membiarkan mahkota Dewa Iblis melarikan diri akan mencegah Dewa Iblis ini muncul kembali untuk sementara, tetapi selama pilar Dewa Iblis mereka masih ada, mereka akan terus diteruskan. Oleh karena itu, yang paling penting bagi mereka adalah menyusup ke wilayah iblis untuk mencoba yang terbaik untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Pada saat itu, mereka pasti akan menunjukkan tampilan yang menakjubkan di wilayah iblis, tetapi ini hanya akan membuat situasi di sekitar aliansi kuil lebih stabil. Dengan kelompok kecil mereka, bahkan jika iblis bahkan lebih kuat, menemukan jejak mereka di wilayah yang begitu luas bukanlah perkara mudah.